Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal ban ya. Jadi ya soal ban arah kebalik atau kembangan ban atau ya apapun itulah itu. Jadi selama ini kita kita percayalah bahwa yang diberikan ke kita itu ban yang terbaik ya. Tentu ini dengan asumsi bahwa ridernya milih ban yang cocok. Karena ya namanya kondisi jalan kan sesuai keadaan, sesuai kebutuhan, bukan sesuai kemauan ya. Karena kadang orang beli ban itu berdasarkan keinginannya, bukan kebutuhannya. Jadi kalau misalnya ya, kalau pas hujan maka butuhnya adalah ban yang bisa dipakai di musim hujan. Padahal misalnya ya, termasuk sering lewat jalan yang kondisi sangat basah tapi milih ban yang kering. Nah itu kan salah ya. Salah karena ya milih ban kok nggak sesuai gitu. Harusnya kan milih ban itu kalau tahu bakal lewat jalan basah ya milih ban yang bisa untuk basah juga, yang ngegrip untuk jalan basah. Tapi kan ya namanya orang Indonesia, beli itu kadang lebih ke ke modisnya, ke gayanya, ke ya istilahnya, menyesuaikan minatnya, menyesuaikan temanya. Jadi misalnya untuk ban motor trail ya model kembang tahu, motor klasik ya modelnya dimiripkan motor klasik, motor adventure pakai kembangan adventure juga. Yang jadi masalah adalah ketika ban ya yang dipilih ini nggak sesuai kebutuhan, terutama ketika hujan-hujan sih. Kalau jalan kering kayak gini kayaknya ban mau super gundul, mau ban pacul gitu masih bisa napak lah ya, nggak terlalu ya wis pokoknya masih bisa lumayan lah menapak. Walau memang kalau banyak ya kenemenen ya, ban trail yang alurnya besar-besar, nah itu beda lagi itu. Selain mengurangi performa, bikin motor boros, akselerasi payah, nggak ada trade off di sini ya. Akselerasi payah tapi juga nggak aman, nggak stabil. Karena ya ban gitu kan cocoknya cuma di medan pasir. Jalan tanah kering pun nggak cocok, jalan tanah basah pun bisa jadi nggak cocok. Ya jadinya jadinya malah jadi sumber bahaya. Ngejar gaya tapi malah jadi membahayakan. Ya penulis lihat sendiri itu
bahan bawaannya Honda ADV itu ya. Rider-ridernya ADV kalau pas hujan-hujan apa yang dilakukan? Nggak berani kencang semua, daripada jalan pelan gitu ya. Kalau hujan-hujan gitu, ironis ya, nggak berani sekencang ketika ketika jalan kering ya wis bebas war-war 80 70 gitu ya, ada yang 100. Nah kalau musim hujan, penulis rasanya nggak pernah lihat ada pengendara Honda ADV yang berani kencang ya. Selain dari pengendara Honda ADV yang pakai ban kotak juga pada nggak berani kencang sudah. Apalagi yang depannya juga kotak, wow itu wis. Jadi kayak yang naik motor trail itu, kalau pas hujan-hujan, apa berani kencang? Enggak. Kalau berani kencang ya nekat gitu. Apalagi di tikungan, pasti lambat banget. Ya karena memang bannya nggak dirancang untuk jalan aspal ya. Kalau jalannya sedikit licin, ngeri. Soalnya penulis pernah merasakan sendiri. Nah gimana kalau konsumennya sudah milih ban sesuai dengan rekomendasi pabrikan? Apakah konsumen ini pasti akan mendapatkan hal yang memuaskan? Tapi kita bedakan dulu, rekomendasi pabrikan itu ada dua, pabrik motornya dan pabrik bannya. Karena kayak contohnya NMAX ini, rekomendasi pabrik bannya itu ban depannya itu dipilihkan yang ada garis tengahnya. Nah sama pabriknya Yamaha itu enggak. Jadi ban depan dan belakang NMAX ini IRC nya yang modelnya tanpa garis tengah semua. Nah ini yang setelah kesenjangan atau apa bisa disebutnya nih. Nah yang masalah adalah ketika motor ini dipakai di Indonesia, rasanya nggak ada ya yang memuji gripnya ban bawaan ini. Semua kayaknya pada mengeluh ya. Nggak cuma soal karetnya ya mungkin ban NMAX ini termasuk yang karet keras, tapi juga dari kembangannya tuh. Penulis sebelumnya kalau ban ya maklum punya motornya lama, itu pasti milih sendiri kembangannya. IRC juga sih sebenarnya, tapi ya selalu pilih yang sesuai selera. Tipenya yang penulis suka itu yang ada di bintang-bintangnya itu karetnya empuk, bannya juga termasuk awet, bahkan sampai gundul pun ngegrip. Jadi sampai gundul pun banyak ngegrip. Kalau di motor sebelumnya sih, motor PP itu pernah pengalaman punya ban kotak-kotak. Itu bawaan lah ya, dibelikan ya pas lagi dibelikan ban baik memang, tapi iya sayangnya pemilihan bannya nggak tepat. Nah dari situ penulis jadi tahu betul gimana rasanya punya ban yang
nggak hasil milih sendiri, ban model kotak-kotak ya, ban klasiknya motor Honda. Nggak bisa dibilang awet karena ya karetnya tipis ya. Nggak kayak karet ban federal, kayak ban federal itu tebel ya, sama kayak IRC yang sekarang karetnya tebel. Dari punya pengalaman itu jadi bisa membedakan betul ya antara ban yang elastis, fleksibel, grip dengan ban yang kaku, keras, dan ya wis gak enak. Jadi fleksibilitas karet ban itu menentukan dari sisi grip ya, dan tentu handling ya ada pengaruhnya sedikit. Keras lunaknya kompon juga mempengaruhi grip. Yang juga mempengaruhi adalah dari sisi kembangannya, penting itu. Kembangan menentukan konsistensi gripnya. Iya, penulis ngerasakan sendiri lah. Nah, ini pengen bahas yang punya pabrikan kok jadi bahas itu. Nah, yang sering jadi perdebatan itu adalah pemakaian kembangan terbalik ya. Pemakaian kembangan terbalik itu katanya emang sama pabriknya dirancang begitu ya. Penulis coba-coba cari ya. Ini kita bicara cuma soal kembangan tok loh ya. Maaf tadi kepanjangan intronya. Dari kembangan pabrik itu kan ngasih macam-macam pabrik bannya. Mau merek apapun lah, macam-macam. Cuma sekarang ini kecenderungannya adalah kembangannya asimetris, kiri dan kanan itu tidak seimbang. Macam-macam mereknya. Nah, penulis coba cari sumbernya itu sebenarnya pabrikan ini mengembangkan pakai dasar apa gitu loh. Katanya, oh ban ini kembangannya sip, dirancang bagus, macam-macam. Biasanya apa ya? Ada kriterianya, nggak cuma grip tentunya ya. Grip, keawetan, kenyamanan dari sisi empuk atau kerasnya, dan suara juga. 4 ya. Yang grip sendiri dibagi 2, grip di jalan kering dan di jalan basah. Kalau lihat itu sepertinya kayak pabrikan sudah memikirkan semua kemungkinan. Tapi ya penulis terpaksa harus nggak setuju nih kalau dibilang pabrikan itu setelah memikirkan semua kemungkinan ya. Kenapa kok nggak setuju? Karena pengembangan ban itu ya kayaknya ya yang disombongkan itu, oh ini ban dikembangkan pakai WSBK, pakai balapan road racing, pakai apa ya, pakai teknologi balap macam-macam. Tapi ya gitu, nggak ada istilahnya apa ya yang sesuai dengan jalan kita. Jadi misalnya kalau orang pakai ban terbalik, wah emang pabriknya buat gini, depan itu kembangan dibuat terbalik, jadi pakai ban terbalik itu gripnya lebih enak. Nah, grip lebih enak itu dalam kondisi apa gitu loh, pertanyaannya itu.
Karena ya kalau dalam kondisi apa, nggak kayak Indonesia ya sama saja loh, nggak ada gunanya untuk kita. Dan penulis cari-cari, nggak ada itu yang istilahnya pengembangan khusus di negara berkembang, di jalan-jalan kayak Indonesia. Yang ada itu pengembangan di sirkuit, di lintasan balap di situ. Untuk basahnya juga gitu, jalan basah di lintasan balap, jalan basah di sirkuit, kayak gitu tok isinya. Jadi gimana ya? Kondisi jalan di Indonesia itu beda lah ya. Kondisi jalan basah di sirkuit dengan basah di sini itu beda, nggak sama. Karena kita di jalan kita ini nggak cuma air ya. Lihat tuh pinggir-pinggir itu ada tanah. Nah kalau sudah air campur tanah itu beda. Pakai ban yang modelnya kayak NMAX gini, yang modelnya nggak ada garis tengah gitu, nggak stabil motor, licin kiri kanan gitu. Jadi motor bisa bergeser kiri kanan sendiri, dan karena tapak ban depan dan belakang itu beda, gesernya juga ngeri. Depan geser ke kiri, belakang kadang ke kiri kadang ke kanan, nggak sama gitu loh gesernya. Itu efek dari kembangan asimetris. Asimetris itu kan dipilih biasanya karena apa, suaranya ya, jadi biar nggak bunyi gitu kan. Jadi untuk kenyamanan dan apa ya, mungkin awetnya mungkin kali ya. Kalau ban asimetris mungkin pikirannya kalau yang kiri apa, hydroplaning, yang kanan enggak karena ada alurnya ya sebelah kanan. Kalau pas apa, yang kanan kan hydroplaning, yang kiri enggak, jadi gantian gitu. Mungkin yang kepikiran sama mereka gitu. Tapi kan kalau jalannya licin, yang terjadi sebaliknya. Hydroplaningnya ini nggak cuma melayang tok, tapi airnya kan jadi air berat ya, nggak air ringan gitu. Karena ada tanahnya macam-macam, jadi ada massa. Dan ketika air disimbahkan ke kiri, maka ban ini juga jadi geser ke kanan. Ketika air disimbahkan ke kanan, maka ban akan bergeser ke kiri. Kayak gitu. Iya, kalau misalnya yang pabrik bannya itu mengembangkannya benar-benar sesuai keadaan Indonesia, jalannya jalan berlumpur gitu ya, jalan aspal yang ada lumpurnya, bukan bukan lumpur 100% ya, tapi semi lumpur, aspal ada lumpurnya. Ini jalan kondisi khusus Indonesia ya, beda dengan ya jalan berlumpur murni, tanah tok, beda ya. Jalan batu yang ada lumpurnya beda, dengan jalan paving pun beda. Karena perbedaan ini ya, penulis jadi nggak percaya gitu loh dengan apa istilahnya, klaim-klaimnya bahwa pabrikan ban ini sudah memikirkan, sudah didesain agar bisa ngegrip bagus gitu ya. Maaf, nggak percaya. Karena ya kondisinya nggak sama.
Dan ya penulis saja nemu loh ya, ada wis lupa di mana, di YouTube ada yang komentar ya, itu di videonya Michelin itu, wah ban ini licin nggak enak gitu ya, orang India kayaknya. Ya normal sih kalau orang India protes-protes kayak gitu, karena ya memang ban Michelin kan mestinya didevelop di Eropa. Loh kan Eropa ada jalan paving, iya, tapi ya bukan di jalan paving problemnya, tapi jalan aspal yang ada tanah. Itu yang menurut penulis apa ya, bikin ban itu nggak sesuai klaim gitu loh. Katanya ngegrip tapi begitu dipakai licin, ya seperti itu. Kalau yang mereka-mereka yang nggak pernah ngerasakan jalan aspal kena tanah, ya syukurlah, berarti memang nggak akan mengalami seperti penulis gini. Jadi kalau misalnya emang jalannya selalu sip terus, nggak ada lumpurnya sama sekali, walau hujan deras sekalipun, ya nggak bisa ngomong apa-apa penulis, karena ya itu kondisinya sesuai dengan kondisi yang diuji coba oleh pabrik ban. Airnya air murni, bukan air lumpur. Jadi untuk yang kembangan terbalik itu, ya oke lah, mungkin untuk di sirkuit MotoGP itu cocok ya, di jalan yang aspalnya hot mix, mulus banget. Tapi apa ya, cocok untuk jalan Indonesia yang jalannya wes gak karu-karuan kayak gitu. Tambalan jalan macem-macem, ada tanahnya. Apa memang mampu ban tersebut kalau pakai model gitu? Yang model gitu kan untuk biar gripnya tinggi saat menikung ya. Jadi ban kembangan terbalik itu kalau menikung di kecepatan tinggi ya mungkin airnya membuangnya keluar. Tapi kalau jalan misalnya 80, 70, 60 di jalan berlumpur, apa aman? Nah itu loh. Kalau pabrikan yang benar biasanya ya kembangannya nggak kelihatan kalau dibalik atau enggak. Jadi kita nggak tahu itu kembangan terbalik atau enggak kalau dari pabrikan tertentu gitu. Jadi ya klaim-klaim bahwa ban sudah dirancang sesuai kondisi jalan itu ya mungkin kondisi jalan sana lah ya, belum tentu jalan sini. Jadi nggak bisa 100% dipercaya klaim-klaim mereka itu. Dan penulis nggak nemukan cara pengujian yang dilakukan di jalan berlumpur kayak Indonesia. Ya wes gitu saja, terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.